Shalom, selamat pagi, selamat bersukacita, selamat berbahagia, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, dimanapun saudara berada saat ini, selamat merayakan anugerah dan kasih Allah dalam kehidupan. Selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan diri untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saat ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi 12 Juli 2026. Tepatnya hari ini, hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, saat ini kita akan mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan yang menyatakan kasih Allah kepada kita sekalian untuk menyampaikan bahwa dalam kehidupan saudara dan saya nyata senantiasa bahwa Allah adalah kasih. Sehingga kita diajak bersama-sama untuk merespons kasih itu, untuk menghidupinya dan untuk mensyukurinya. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Untuk pemberitaan firman Tuhan ini, saya ajak sidang jemaat Tuhan untuk bersama-sama memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih kami boleh menjalani kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua untuk memahami kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, tema perenungan kita hari ini adalah kasih itu untukku. Bagaimana responsku? Kasih itu untukku. Bagaimana responsku? Dalam bahasa Toraja dikatakan, Pak kaboro iya to mempatu lako kaleku. Apa laku pabalaran nih? Jemaat Tuhan kekasih, saudara-saudara yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering berbicara tentang kasih. Namun tidak semua kasih memiliki kedalaman yang sama.
Ada kasih yang mudah berubah. Ada pula yang bertahan hanya selama keadaan masih menguntungkan. Karena itu, tidak jarang orang meragukan apakah kasih yang sejati itu sungguh ada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus menyatakan dalam percakapan dengan Nikodemus melalui pembacaan kita pada saat ini bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih ini tidak berhenti pada perasaan atau rencana, tetapi dinyatakan dalam tindakan nyata, yaitu pengorbanan Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Allah tidak membiarkan manusia binasa, melainkan menyediakan jalan keselamatan melalui Dia di dalam Yesus Kristus. Karena itu kedatangan Kristus ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Ditegaskan pula bahwa kasih Allah menuntut respons manusia. Karena itu setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, tetapi yang menolak tetap berada dalam hukuman. Terang telah datang ke dalam dunia dan manusia harus menentukan sikap terhadap terang itu. Ada yang datang kepada terang karena rindu hidup benar, tetapi ada juga yang menolaknya karena lebih menyukai kegelapan. Wah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini mari kita mengagumi kasih Allah. Karena dengan merenungkan bahwa kita tidak hanya dikasihi Allah, melainkan kita diselamatkan oleh Dia. Kita tiba kepada perenungan bahwa kita tidak hanya mengasihi Allah, mengagumi kasih Allah itu, tetapi juga kita wajib meresponsnya. Bagaimana meresponsnya? Saudara-saudara, kita merespons atau menjawabnya dengan iman yang sungguh. Percaya kepada Kristus berarti bersedia dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, dengan sukacita datang kepada terang itu, kepada Sang Kristus. Bahkan hal yang penting adalah kita bersedia untuk meninggalkan dosa yang selama ini disembunyikan. Saudara yang dikasihi Allah, mari hidup sebagai anak-anak terang yang dengan hidup jujur dan bersedia diterangi firman Tuhan untuk membentuk hidup kita setiap hari. Dengan demikian, kita tahu bahwa kasih Allah itu tidak hanya kita dengar, tetapi kasih Allah itu kita terima, kita hidupi, dan mengubah cara kita hidup di hadapan Allah dan dalam relasi kita dengan sesama manusia, dengan sesama ciptaan Allah. Sehingga ketika kita katakan bahwa kasih itu untukku, bagaimana responsku? Kita mau katakan bahwa kasih itu untukku dan kurespons dengan hidup berkenan kepada Allah. Hidup mengasihi sesama ciptaan Allah. Hidup memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, selamat bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik dan terus menjaga memelihara kami. Hari ini firman-Mu menyapa kami untuk mengatakan bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami mau merespons itu dengan menyatakan kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersama-sama
untuk Persekutuan Gereja Toraja yang sedang melaksanakan persidangan dalam sidang Sinode Am di Palopo. Dengan sukacita mau menyatakan kehidupan dalam kebenaran Allah dan juga mau menyatakan kehidupan di dalam kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini pun kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hari ini mereka bersukacita karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini bergumul, Tuhan melawat mereka. Dan biarlah kami terus hidup dalam terang kasih Allah. Biarlah terus kami hidup di dalam kehendak-Mu. Terpujilah kekal Engkau ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, dimanapun saudara berada saat ini, selamat bersyukur kepada Tuhan, selamat memuliakan Allah, dan yakinlah bahwa dalam sepanjang kehidupan saudara-saudara, anugerah dan pertolongan Tuhan terus melingkupi saudara-saudara. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, saya Pendeta Yadi. Amin.